Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita lanjutkan belajar pada tema 9 subtema 2, yaitu tentang pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Kita masuk pada pembelajaran 1, yaitu tentang perubahan bentuk energi dan pemanfaatannya. Kemarin pada subtema 1 tentang perubahan bentuk energi itu bermacam-macam, yaitu ada energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi cahaya. Itu adalah contoh dari perubahan bentuk energi. Selanjutnya, perubahan bentuk energi itu manfaatnya banyak sekali, yaitu seperti perubahannya tadi, apalagi ketika kita temui dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita banyak memanfaatkannya. Seperti kita ketika mau menanak nasi, kita menggunakan rice cooker, yaitu proses perubahannya adalah energi listrik ke energi panas, sehingga beras yang dimasukkan pada rice cooker tersebut itu nanti akan matang dan menjadi masak nasinya. Selanjutnya, contoh pada batu baterai, pada jam misalkan, perubahan energi listrik menjadi energi kimia yang disimpan dalam sebuah baterai. Baterai bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan, misalnya kalau baterai HP untuk HP agar tetap nyala, kalau baterai jam juga untuk menggerakkan jam agar tetap nyala. Ada lagi yaitu perubahan energi pada kipas angin, yaitu listrik menjadi energi gerak lah. Itu adalah contoh bentuk-bentuk perubahan energi. Selain itu, Indonesia juga kaya akan sumber daya alamnya atau disingkat dengan SDA. SDA kepanjangan dari sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu artinya apabila sumber daya alam itu nanti habis, maka akan cepat adanya lagi, atau akan cepat terbentuk kembali. Atau istilahnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu selalu ada, atau bisa dikatakan tidak akan habis. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang cepat habis. Dan apabila itu sumber daya alam itu habis, maka sumber daya alam itu tidak akan dapat dihasilkan lagi. Dalam artian untuk menghasilkannya membutuhkan waktu yang sangat lama, beratus-ratus bahkan berjuta-juta tahun. Umur manusia tidak akan mencapainya kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu banyak sekali macamnya. Bisa berasal dari hasil pertanian, bisa berasal dari hasil perkebunan, bisa hasil dari hutan, bisa lagi hasil dari peternakan, dan bisa juga dari hasil perikanan. Misalkan hasil dari pertanian, contoh yaitu tumbuhan atau tanaman yang ditanam oleh Pak Tani seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. Kalau hasil perkebunan berarti tumbuhan itu tumbuh pada perkebunan, biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contoh kopi, teh, kakao, karet, tebu, dan sawit itu semisal. Misalkan kalau dari sumber daya alam yang berasal dari hutan, contoh pohon-pohonan, pohon jati, pohon mauni, dan lain-lain. Yang berasal dari hasil peternakan yaitu contoh sapi, kerbau, kambing, ayam, itik, burung puyuh, dan lain-lain. Hasil perikanan berarti yaitu hewan yang hidup di air. Itu adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sedangkan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu juga dibedakan. Ada yang sumber daya alam non-logam atau organik, contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam.
Ada juga sumber daya alam yang sifatnya logam, contoh nikel, emas, perak, timah, dan lain-lain. Ada juga sumber daya alam untuk industri, contoh belerang, fosfat, gamping, yodium, dan lain-lain. Itu adalah ketiganya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita masuk ke materi berikutnya tentang persebaran sumber daya alam. Karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke, maka sumber daya alamnya pun juga menyebar di daerah-daerah tertentu. Untuk melihat penyebaran sumber daya alam, kalian bisa membuka peta, tapi bukan peta biasa, melainkan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jika kalian mempunyai buku tema 9, kalian bisa membukanya, yaitu tentang peta persebaran sumber daya alam pada pelajaran materi IPS. Di situ, dalam sebuah peta juga ada sumber daya alam, ada penyebaran sumber daya alam yang dapat diperbarui, juga ada penyebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam sebuah peta, di situ biasanya terdapat kode-kode gambar. Nah, di bawahnya ada keterangan, misalkan gambar segitiga. Di bawah di keterangan itu, di legenda itu maksudnya keterangannya itu, misalkan ada bentuk segitiga. Kalian lihat segitiga atau lingkaran atau persegi panjang, dilihat keterangannya apa. Nah, nanti untuk mengetahuinya kalian lihat gambarnya pada peta. Misalkan tadi segitiga, keterangan misal segitiga itu biji besi misalkan. Nah, nanti di petanya kalian lihat yang gambar segitiga. Lah, disitulah berarti letak biji besi di daerah mana biji itu. Lihat kode yang sama, segitiga lihat keterangan segitiga, lingkaran lihat keterangan lingkaran. Seperti itu cara membacanya, cara membaca peta persebaran sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Kita lanjut pada materi bahasa Indonesia, yaitu tentang membuat peta pikiran dan melakukan wawancara. Bagaimana membuat peta pikiran yang berasal dari teks? Tentunya kalian harus yang pertama membaca dengan sungguh-sungguh teks tersebut. Kalian pahami, catat pokok pikiran utamanya, siapkan pulpen, buku, catat pokok pikiran utamanya. Setelah itu buatlah skema tentang atau diagram. Kalau bingung tentang bagaimana bentuk dari peta pikiran, kalian bisa lihat seperti inilah bentuk peta pikiran. Sebentar. Nah, ini adalah bentuk peta pikiran ya. Seperti ini ada apa ya, ini tabel, terus kasih panah-panah lah. Ini adalah yang pertama, ini sumber daya alam. Ini adalah temanya. Nanti manfaatnya apa saja, macamnya apa saja, seperti ini. Ini adalah contoh bentuk peta pikiran. Kalian bisa mempelajarinya. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran 1 subtema 2 tema 9. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu belajar kalian di rumah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.